membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Kalau misalnya guru itu hebat, otomatis anak-anak yang dilahirkan dari sekolah-sekolah itu jauh lebih hebat. Betul nggak sih, Bu? Betul. Betul kan? Betul sekali. Selamat datang di CBI Podcast, guys. Hari ini spesial banget kita, pendidikan. Dan dengan aku, Dina Mariana, host yang akan membawa acara ini sampai dengan selesai. Dan kali ini udah bersama kita hadir tamu-tamu yang inspiratif, cantik dan juga ganteng. Selamat datang Ibu Triana dan Pak Eli. Tepuk tangan dong teman-teman buat tamu istimewa kita. Bu Triana, dari mana Bu tadi pagi? Dari TK Kenambui, Bu. Jauh ya Bu? Jam berapa Bu kira-kira berangkatnya? Kami berangkat jam 6. Oh, kalau Pak Eli dari mana Pak? Dari Kenambui juga, Bu. Oh sama ya berarti? Iya, sama. Jangan-jangan satu mobil nih mereka berdua? Enggak, Oh, kami enggak, sendiri-sendiri. Oke guys, jadi ini spesial banget Bu, karena pertama kali di CBI Podcast kita dengan tema inspirasi di garis terdepan dengan berjudul inovasi. Nah, kita langsung aja kali ya. Di sini udah hadir juga buku kita dari Abdul Rashid Foundation, One School Innovation, One Teacher, One Inspiration. Nah, aku mau ke Bu Triana dulu nih Bu. Dengan kondisi sekolah, kebetulan Ibu kepala sekolah. Jadi teman-teman, Bu Triana ini dia kepala sekolah di TK Kenambui dengan keterbatasan jaringan, kemudian lingkungan, topografi yang memang mungkin berbeda dengan di kota. Tantangan terbesar Ibu dalam menghadapi dan menciptakan inovasi ini untuk anak-anak jadi giat belajar, itu gimana Bu kira-kira? Iya Bu, terima kasih ya Bu Dina. Tantangan yang pertama itu karena memang orang tua itu kan semua bekerja di perusahaan kita sebagai petani di sawit ya Bu. Nah tentunya anak-anak ini suka bermainnya itu memang di luar, di halaman ya. Iya. Kalau di dalam kelas mereka tidak bisa untuk duduk manis, anteng seperti itu. Apalagi namanya anak TK ya Bu. Iya, ya. Betul. Nah jadi dari situ saya melihat akhirnya saya punya inisiatif ya Bu. Sebaiknya ini di sekolah saya bikin kebun aja, kebun mini gitu kan. Nah dari situ akhirnya saya menciptakan inovasi yang dengan judulnya Rumah Hijau. Ada kebun kecil di sekolah kami, seperti itu. Kalau misalnya nih Bu, kan ini rumah hijau di kebun kecil di sekolah, itu tahapan awalnya tuh gimana sih Bu? Untuk memperkenalkan ke anak-anak, kan anak-anak ini biasanya cenderung agak sulit ya untuk kita diajak berkebun ataupun menanam gitu, karena kan mereka dunianya masih bermain. Itu gimana Bu? Awalnya Ibu mengajak anak-anak nih biar kayak ayo anak-anak kita belajar, itu gimana Bu? Iya, awalnya ya kita mengenalkan dulu kepada anak-anak kan anak-anak ini biasanya suka bereksplorasi ya, jadi kita mengenalkan dulu jenis-jenis tanamannya kepada anak-anak. Habis itu kita ajak, ayo anak-anak kita nanti akan menanam sama-sama seperti itu. Jadi kita harus menyediakan dulu kayak tanah suburnya. Kebetulan di tempat kita itu kan banyak tanah subur dari limbah sawit. Nah itu. Oke. Sebentar saya tahan dulu. Jadi teman-teman di sana tuh memang di lingkungan perkebunan kelapa sawit, jadi Ibu sudah keren banget sih Bu memanfaatkan limbah yang ada di sana. Gitu. Nah setelah itu kita sudah menyiapkan ada limbahnya, ada kayak tempat ya bedengan namanya bedengan. Nah itu kemudian kita sama anak-anak itu menanam dulu Bu. Kita semai dulu kan, awalnya disemai di pot, kemudian kita tanam. Nah itu kita ajarkan kepada anak-anak juga. Memang anak-anak yang langsung melakukan. Kemudian setelah tumbuh, anak-anak kita ajak untuk mengamati kan tanaman yang sudah ditanam. Kemudian kita jelaskan dulu kalau tanaman itu perlu kita rawat.
Nah, jadi iya. setiap hari sebelum masuk ke kelas itu memang kita sama-sama anak-anak itu merawat tanaman ini dulu. Harusnya diapain? Kalau ada rumputnya otomatis dicabut kan. Iya. Nah, kemudian dilihat perkembangannya. Kalau memang dia belum subur, berarti kan harus kita tambah limbah sawitnya tadi itu loh, Bu. Iya. Sangat gitu. inspiratif lagi ya, Bu. Iya. Buat teman-teman di luar sana mungkin bisa dicontoh Bu Triana mendidik anak usia dini itu memang tidak mudah ya Bu, tapi dengan Betul. memperkenalkan mereka, kemudian dengan memperkenalkan tanaman, dengan cara menanam dan memperkenalkan bagaimana sih membuat inovasi di lingkungan sekolah. Kalau misalnya saya ke Pak Eli ya, Pak Eli, gimana sih Pak? Bapak ini kan sebelumnya teman-teman Pak Eli ini merupakan koordinator dari Abdul Rashid Foundation, bagian prestasi. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, gimana sih Pak Bapak menghubungkan gitu antara prestasi dengan inovasi sehingga mereka saling berkolaborasi gitu untuk menciptakan prestasi-prestasi yang ada di sekolah dengan inovasi-inovasi guru-guru. Ini kan kita udah ada nih, teman-teman mungkin bisa lihat. Jadi di Abdul Rashid Foundation ini kita sudah mencetak satu buku dengan judul One School Innovation, One Teacher, One Inspiration. Jadi hubungan inovasi ini dengan prestasi-prestasi yang sudah kita raih itu gimana Pak menurut Bapak sebagai koordinator prestasi? Silakan Pak. Terima kasih Bu Dina ya. Sebagai koordinator prestasi, tugas saya itu mengkoordinasikan inovasi-inovasi guru, menyeleksi sehingga menjadikan sebuah buku melalui perlombaan best praktik kabupaten, kemudian award internal ARF, dan tercetusnya buku ini peluncuran kita pada saat ARF Award bulan Agustus, Mbak Dina. Oke, jadi pada saat itu puncak dari buku ini adalah adanya award di Abdul Rashid Foundation di bulan Agustus. Betul sekali. Nah, kalau hasilnya hubungannya sama prestasi itu adalah guru-guru dalam beberapa waktu yang lalu di bulan Agustus tidak hanya TK, tidak hanya berdampak pada TK-nya Bu Triana, melainkan TK-TK yang lain Bu Dina. Wow, berarti bukan hanya di Kenambui saja. Betul sekali. Berarti ada, sorry Pak, aku boleh tanya nggak? Ini kita belum ngasih informasi juga buat teman-teman yang ada di rumah mungkin ya. Ada berapa sih Pak TK yang ada di lingkup Abdul Rashid Foundation itu sendiri? Jadi buat informasi aja teman-teman, di Abdul Rashid Foundation itu kita ada tingkat SMK, SD, apalagi SMP. Oh iya, sorry, SMP dan TK. Itu ada berapa di lingkup, sebelum kita lanjut ya ke prestasi yang ada di Abdul Rashid Foundation, ada berapa TK yang dinaungi oleh yayasan itu, Pak? Kita itu regional 1 dan 2. Regional 1 itu kurang lebih 7 TK. Oh, 7 TK. 6 TK. Kemudian regional 2 itu Kabupaten Lamandau. Ada 5. Ada 5 TK. Berarti ada 12 ya Pak? Ada 12. Oh ada 11. 11. Oh iya. 11. Lanjut tadi Pak, yang prestasi bukan hanya di Kenambui saja. Oke. Nah, kenapa saya menyampaikan seperti itu? Ya, di bulan Agustus kemarin kita mengikuti best praktik di Hotel Andika. Sorry Pak, apa itu best practice? Mungkin teman-teman harus tahu tuh. Praktek baik yang ada di sekolah mereka. Oh oke. Jadi itu sebuah ajang yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ya? Betul sekali. Dinas Pendidikan yang mana dia akan menampilkan praktek-praktek baik apa sih yang udah dilakukan sekolah-sekolah kita yang ada di Abdul Rashid Foundation. Betul. Itu tuh gimana tuh Pak? Nah, contohnya seperti Bu Mas Riana ya. Mas Riana dari TK Selangkun tuh. Oh oke. Beliau juara 3 Bu. Wow. Juara 3 tingkat kabupaten. Lumayan, tepuk tangan. Kemudian tidak kalah tertinggalnya juga SD Bu. SD. SD mana tuh Pak? SD Sumber Masarana yang berada di Kondang, itu Bu Arum juara 3 juga itu. Dan terharu Pak. Betul. Ada tisu nggak teman-teman? Terus Pak, di
agenda acara itu? Ada pemenang lagi? Harapan 1 sampai 3 kita sapu bersih dari TK kita semua, Bu. Merinding, Pak, merinding. Alhamdulillah ya. Berarti memang inovasi ini sangat berhubungan erat dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh teman-teman guru yang ada di Abdul Rashid Foundation. Betul sekali. Betul sekali, Mbak Dina. Oke Pak, mungkin sebelum kita lanjut kita mau ini dulu ya. Teman-teman yang ada di rumah, yang lagi nonton kita, yang lagi rebahan, yang lagi menggalau, ya apapun itu. Ini kami punya produk dari CSR. Aduh, sorry, ya ampun jatuh. Belum juga diiklanin. Bapak, Ibu, ini ada kopi dari produknya CSR. Dan mari diminum Pak, silahkan. Kita coba dulu kali ya kopinya ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita juga ada ini guys. Ada kopi, nggak lengkap kalau misalnya nggak ada teh. Kita ada kopi dan ada teh. Gitu. Oke, kita lanjut ya ke Bu Triana. Apa sih? Ini kan mereka ada inovasi, ada prestasi. Nggak mungkin dong mereka guru-guru kita yang hebat ini tiba-tiba kayak berinovasi. Pasti ada latar belakang atau pencetus atau pemantik mereka agar mereka berinovasi. Itu kira-kira apa sih, Bu? Saya penasaran, Bu. Saya kepo. Mungkin sobat CBI yang ada di rumah penasaran juga dengan atau guru-guru nih, guru-guru yang dia juga sobat CBI, dia juga subscribe, penasaran nih, Bu. Kira-kira apa sih kunci dari mereka bisa berinovasi dan mereka bisa berprestasi? Terima kasih ya, Putri. Iya. Terus terang, Bu, kalau dulu kita ini hanya mengandalkan kemampuan saja ya. Oke. Ya, tapi sekarang ARF itu selalu memberikan pelatihan, Bu, buat kami, buat kepala sekolah, buat guru-guru. Jadi kita ini lebih percaya diri, lebih mantap. Apalagi pelatihannya itu dari ARF itu selalu berkala ya, Bu ya. Tidak hanya satu tahun hanya berapa kali itu tidak. Ya. Itu sering dilaksanakan ya Pak ya. Betul. Dari Bapak sendiri Pak, selain pelatihan, tapi memang kita balik lagi, berarti memang Abdul Rashid Foundation ini memberikan kesempatan dan peluang kepada guru-gurunya ini untuk memiliki kemampuan yang lebih inovatif dan kreatif gitu ya. Kalau dari Bapak sendiri melihat pelatihan ini Pak, selain tadi memberikan inspirasi buat guru-guru berinovasi, apakah ada hubungannya juga dengan prestasi ini Pak? Oke. Terima kasih Bu Dina. Sebelumnya saya ingin menambahkan pelayanan ARF sangat baik, ya, sangat baik. Dengan banyak pelatihan, dengan banyaknya narasumber yang datang, jadi sehingga memicu guru-guru itu yang tadinya tidur terbangun. Wow, jadi ini yang tadinya tidur terbangun. Gitu. Apalagi mereka di dalam kebun ya Pak ya. Betul sekali. Ini bukan tanda kutip ya guys, maksudnya dalam kebun itu bukan mereka tertinggal, tapi karena akses tadi yang kita sampaikan dan lain-lain. Betul sekali Bu Dina. Karena keterbatasan inilah sehingga kita timbul. Wow, keren ini guys. Karena keterbatasan itu timbul inovasi. Sehingga jantung program kita adalah melakukan pelatihan untuk guru-guru kita yang berada di ARF. Itu Bu Dina. Wow. Tepuk tangan guys buat Pak Eli dan Bu Triana. Dari pertama obrolan kita sampai saat ini saya kayak wow. Saya nggak bisa respon apa-apa ini karena ini keren banget Bu. Betul. Karena adanya pelatihan yang diberikan ARF, karena adanya peluang yang diberikan ARF, sehingga guru-guru kita ini bangun dari tidurnya, membuat inovasi ini akhirnya melahirkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Semoga ini bisa dicontoh buat teman-teman yang ada di luar sana. Mungkin kita nggak bisa hadir langsung ke teman-teman yang ada di luar sana, tapi kami bisa memberikan inspirasi karena buku inovasi. Sorry guys,
Jadi gue ke distract nih gara-gara tim kreatif. Karena buku inovasi ini guys bukan blueprint tapi untuk masa depan. Ini adalah modul guys untuk teman-teman yang ada di Abdul Rashid Foundation, dan ini bukan sekedar buku sih, ini adalah hasil karya kerja keras. Betul. Lalu ini adalah panduan untuk teman-teman agar berprestasi lebih baik lagi. Karena gini Bapak Ibu, kalau misalnya guru itu hebat, otomatis anak-anak yang dilahirkan dari sekolah-sekolah itu jauh lebih hebat. Betul nggak sih Bu? Betul kan? Betul sekali. Kalau misalnya, oke, ini lanjut ya. Betul sekali ya. Nah itu tuh gimana sih hasil dari anak-anak setelah guru-gurunya ini berinovasi? Kan kita udah lihat nih, guru berinovasi, kemudian dengan pelatihan guru berinovasi, kemudian menghasilkan prestasi. Nah tapi kita belum lihat nih siswa-siswanya setelah gurunya dikasih pelatihan, kemudian dikasih trainer-trainer yang hebat dari Abdul Rashid Foundation. Itu ada nggak sih kayak perubahan yang signifikan dengan siswa kita? Bu Triana mungkin? Silakan. Iya. Pastinya ada Bu Din, ya, karena sudah terbukti anak-anak kita ini banyak yang berprestasi ya Pak Eli ya. Betul sekali. Saya merinding lagi loh Bu. Iya. Dalam beberapa waktu dekat ya Pak Eli, anak-anak itu pulang membawa oleh-oleh. Bu, oleh-oleh apa tuh? Aduh, saya mau nangis. Iya. Ibu sedih banget Bu, jangan sedih. Senang. Oh, bukan terharu. sedih. Iya, ini sangat terharu. Guys, tisu dong guys, Bahwa Ibu terharu. Kita ini pulang membawa oleh-oleh ya Pak Eli ya. Betul. Ini pertama kali ya Pak? Bu, atau di ini tingkat apa? Internasional, nasional atau apa? Anak-anak karate kemarin Pak, Ini tingkat nasional. Nasional. Karate kemarin, tingkat nasional. Saya terharu Bu, mungkin kayak hasil kerja keras Ibu dan Bapak. Silakan Bu di sini. Selama ini, guys, maaf ya guys, oh my god, ini podcastnya jadi jadi prestasi yang membanggakan ya Bu untuk Abdul Rashid Foundation itu sendiri. Betul. Iya. Ibu sebagai guru nih Bu, melihat itu gimana Bu? Kita tentunya melihat hasilnya yang dibawa anak-anak. Tentunya sangat bangga dong Bu. Dan kita itu terus terang bangga berada di tengah-tengah Abdul Rashid Foundation gitu. Terima kasih Abdul Rashid Foundation. Ya. Saya juga terharu Bu. Karena kita tahu ya perjuangan guru-guru kita dengan keterbatasannya, tapi banyak prestasi yang diraih gitu. Betul. Apalagi kita tinggalnya di tengah perkebunan ya Bu ya. Ya Bu, alhamdulillah mungkin karena perjuangan Bapak Ibu yang ada di sini sehingga kita menghasilkan anak-anak yang berprestasi. Tapi tadi balik lagi, pelatihan itu penting untuk inovasi dan prestasi guru-guru. Betul. Saya mungkin ini jadi sedih Bu, karena tadi tadi tuh guys kami tuh berapi-api gitu karena melihat prestasi anak-anak yang membanggakan, jadi kita terharu. Mungkin ini Bu terakhir pesan dari Ibu sebagai kepala sekolah untuk teman-teman kepala sekolah yang ada di kebun ataupun yang di luar kebun atau dimanapun yang berada kepala sekolah, pesan Ibu yang sangat inspiratif ini boleh Bu kira-kira terakhir. Pesan saya yaitu mulailah dari hal yang kecil ya Bu ya. Oke. Nah, kemudian kita cari solusinya yang ada di sekitar kita. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Abdul Rashid Foundation atas pelatihan yang telah diberikan, karena keberlanjutan datang dari semangat untuk berbagi. Kalau Pak Eli sendiri Pak, gimana Pak? Oke, terima kasih Bu Dina. Prestasi bukan akhir, melainkan awal replikasi. Kami dari Badan Pengelola Sekolah mengajak kepada seluruh guru Indonesia, ayo kita berinovasi bareng. Gimana Pak? Boleh Pak diulang? Saya mau ikutan juga Pak. Soalnya ini buat teman-teman. Kami mengajak. Bapak yang itu kami, ayo berinovasi bareng ya. Oke. Lanjut. Kami dari Badan Pengelola Sekolah mengajak guru-guru hebat se-Indonesia, ayo kita berinovasi bareng. Memang saya tarik garis besarnya itu adalah kita merupakan
pendidikan yang berkelanjutan. Betul. Jadi education for sustainable development. Betul. Itu adalah hasil dari ujung diskusi kita tadi. Jadi kayak bukan hanya gurunya yang diberikan pengalaman, kemudian informasi ataupun pengetahuan tambahan dari si pelatih yang diwadahi oleh Abdul Rashid Foundation, tapi juga untuk menciptakan anak-anak dan generasi-generasi emas. Mendukung generasi emas 2045. Jadi guys, saya nggak bisa berkata apa-apa karena ini sangat menginspiratif sekali untuk kita. Semoga ini bisa memberikan semangat berkarya di bidang pendidikan, khususnya guru-guru, karena memang guru-guru ini adalah kunci dari keberhasilan anak-anak kita. Betul. Dan teman-teman di luar sana, semoga video ini bisa menginspiratif, dan kami juga berterima kasih kepada Bu Triana dan Pak Eli sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Kenangguy, mungkin subuh-subuh datang ke sini hanya untuk berbagi, bukan hanya sih, untuk berbagi informasi agar teman-teman di sana semakin semangat berkarya dan berinovasi. Bu Dina, di akhir podcast ini kami dari tim ARF, saya mewakili dari Bapak Manajer ARF, Bapak Agus Sampurno, untuk memberikan buku ini kepada Bu Dina. Alhamdulillah, terima kasih Manajer ARF Bapak Agus Sampurno. Ini akan selalu kami simpan di tim CBI Podcast. Semoga bermanfaat dan selalu inspiratif. Terima kasih teman-teman ARF. Jangan lupa Sobat CBI, dimanapun kalian berada, lagi rebahan, lagi tiduran, lagi dimanapun itu, like, comment, and subscribe. CBI Podcast, karya nyata untuk negeri. Bye, see you.